Oke, bismillahirrahmanirrahim, sahabat Pramtos. Kali ini kita akan coba share rumus VLOOKUP dengan beberapa kombinasi, ya, diantaranya dengan data validation, data range, kombinasi formula, pun juga dilengkapi dengan rumus if error. Nah, langkah awal yang pertama kita akan bahas adalah dengan membahas dulu rumus VLOOKUP. Apa tuh rumus VLOOKUP? Rumus VLOOKUP itu memunculkan data secara otomatis dari tabel yang sudah kita persiapkan, sehingga nanti ketika kita memunculkan nama barang, otomatis ininya langsung ada sendiri, ya, otomatis. Nah, oke, kita langsung saja contoh. Kita masukkan dulu rumus VLOOKUP-nya dengan memasukkan sama dengan VLOOKUP kurung buka kata kunci yang akan ditampilkan, ya. Kata kunci itu nanti di sini ditulisnya bisa sesuai dengan data tabel, pulpen, buku, penghapus, pensil, penserut, ya. Nah, setelah kolom yang ada data kuncinya, kata kuncinya ditutup dengan titik koma, lalu kita ambil ini tabel array, ya, sumber datanya, kita blok semuanya. Setelah itu kolom index number, artinya kolom mana yang akan dimunculkan di kode barang ini, gitu ya. Nah, kode barang ini berarti di sini datanya nomor 2, berarti kita tulis nomor 2. Titik koma, lalu kita tutup dengan false, kurung tutup, enter. Nah, maka akan muncul tulisan NA seperti ini. Kenapa? Karena di nama barangnya belum ditulis. Akan tetapi ketika kita menulis buku, otomatis kode barangnya akan muncul, yaitu A002. Ketika kita menulis pensil, maka akan muncul kode barangnya A004. Dan apabila kita menulis penserut, umpama, kita akan muncul kode barang A005. Begitupun harga kita sama dengan kode barang tadi, rumusnya sama dengan VLOOKUP kurung buka data kata kunci, ya, tutup, tabel array yaitu sumber data, tutup, lalu untuk kolom harga nomor berapa nih dari kolom yang diblok. Kalau di sini 1, 2, 3, ya, kolom ketiga kita tulis ketiga, lalu titik koma, false, ya, tutup dengan false, enter. Maka akan muncul harga 1000, ya. Di sini penserut kode barang A005, harganya Rp1.000. Nah, ini rumus VLOOKUP, ya, untuk memunculkan data secara otomatis. Nah, sekarang bagaimana nih data VLOOKUP dengan data validasi? Artinya kita menghindari kesalahan dalam memasukkan data, ya, artinya data validation tuh. Nah, caranya seperti apa? Nah, di kolom yang akan kita validasi datanya, ya, kita klik. Setelah itu kita arahkan ke menu data. Selanjutnya di data ini ada menu data validation, ya. Nah, di menu allow kita pilih list. Nah, di kolom search kita pilih yang tanda panah ini, lalu blok nama barang sesuai dengan nama kolom ini, ya. Kalau nama barang berarti ini, ya, ini datanya, berarti data yang akan ditampilkan di nama barang ini kita blok. Setelah itu klik yang ini, arah panah ini, ya, klik OK. Nah, otomatis nanti data-data nama barang sesuai tabel itu akan muncul, ada pulpen, ada buku, ada penghapus, ada pensil, dan penserut, sehingga data di luar itu tidak akan masuk, ya, tidak akan bisa. Contoh,
kita nulis kaos. Ketika di enter, nah maka tidak akan bisa begitu. Nah makanya VLOOKUP dengan data validation ini memvalidkan data, artinya hanya data yang ada di tabel ini bisa muncul tanpa ada kesalahan gitu ya. Nah di harga normal sama, kita masukkan rumus VLOOKUP-nya, yaitu VLOOKUP sama dengan VLOOKUP kata kunci ya, seperti biasa, titik koma, lalu di tabel array ini yang titik hitam kita masukkan blok datanya ya, titik koma. Setelah itu kolom number yang mau dimunculkan, berhubung di sini kolomnya namanya harga normal, di sini kita lihat kolom harga di mana, nomor 3, 1 2 3, kita pilih 3 ya. Selanjutnya titik koma, setelah itu kita tutup dengan false, kurung tutup, enter. Nah maka akan muncul seperti ini. Karena apa? Tadi ya belum muncul nama barangnya, tapi ketika kita munculkan penghapus, maka otomatis harganya akan muncul penghapus Rp1.000 gitu ya. Unitnya nanti kita isi otomatis. Nah kita isi sendiri maksudnya ya. Nah di total ini rumusnya adalah sama dengan harga normal dikali ya, kalau di keyboard itu bintang, dengan jumlah unit yang nanti akan kita isi, lalu klik enter. Nah ketika misal ada yang beli nih, harganya 1000, jumlahnya 2, maka otomatis si totalnya itu akan berubah sendiri 2000. Nah ini fungsinya sekali lagi VLOOKUP dengan data validation, yaitu memvalidkan data supaya menghindari berbagai macam kesalahan atau meminimalisir kesalahan penginputan data. Nah selanjutnya bagaimana dengan VLOOKUP data range ya, selanjutnya yaitu dengan VLOOKUP dengan data range. Hampir sama dengan VLOOKUP yang lain, hanya saja kalau data range ini kita copy ya biar cepat. Ketika kita memasukkan data, nah di harga normal ini sama dengan kita sebelum itu kita kasih dulu nama tabelnya, karena data range otomatis. Kalau tadi namanya data tabel 1, kita rubah namanya jadi tabel bantu umpama ya, enter. Nah maka ketika kita menulis rumusnya sama ya, sama dengan VLOOKUP kurung buka kode kata kunci ya, titik 2, lalu nah dalam tabel array ini kita tidak usah memblok ini. Nah ini fungsinya data range, kita tinggal tulis tabel bantu. Nah maka otomatis ya si tabel ini ngeblok sendiri ya. Nah ini fungsinya VLOOKUP dengan data range, kita tinggal mengingat nama tabel tadi ya, sehingga kita tidak usah ngeblok tabel tersebut ya. Selanjutnya tutup dengan titik koma, lalu kolom indeks yang akan ditampilkan yaitu harga di sini 1 2 3, kolom 3. Setelah itu titik koma, tutup dengan false, kurung tutup, enter. Nah, otomatis harganya muncul. Ketika kita nulis pensil, maka harganya 1000 sama ya, kita tulis berserut, harganya 1000 juga, kita buku 5000 kali 2 sama dengan 10.000 ya. Nah ini VLOOKUP dengan data range, artinya apa? Kita tidak usah ngeblok data yang diperlukan oleh VLOOKUP dengan data range. Nah selanjutnya VLOOKUP dengan kombinasi formula. Nah di dalam kombinasi formula ini kita tidak mencantumkan harga karena nanti di rumus total ini kita akan cantumkan ya. Nah
unit kita kosongkan dulu, ini kita kosongkan dulu. Nah, nama barangnya kita copy paste saja biar rumusnya sama. Nah, selanjutnya di total ini kita masukkan rumus VLOOKUP dengan kombinasi formula, yaitu VLOOKUP ya, VLOOKUP kurung buka. Nah, kata kuncinya mana ini ya, kata kuncinya ketika nama barang ditulis maka akan masuk bekerja di sini, terus titik koma, selanjutnya pilih tabel tadi ya, tabel bantu, tabel, nah, tabel bantu, terus titik koma, setelah itu kolom indeks number. Nah, kolom indeks number ini kita munculkan ya, harga tadi 1, 2, 3, berarti 3 ya, titik koma, terus kita tutup dengan false. Kenapa angka 3 di ini? Karena harga tadi kita akan masukkan harga yang tidak dicantumkan dalam tabel, kita masukkan dalam rumus ya, kurung tutup. Nah, dikali ya, setelah itu dikali unit ya, dikali unit, setelah itu enter. Nah, maka ketika nama barang penghapus kita tulis unitnya 2, maka akan muncul harganya berubah jadi 2000. Kenapa 2000? Penghapus di sini harganya berapa? 1000. Unitnya 2, maka otomatis berubah jadi 2000. Ketika penghapus unitnya 5, maka otomatis harganya akan berubah jadi 5000. 5 unit kali 1000 ya, harga penghapus di sini 1000. Oke, kita cek yang lain. Buku umpama, nah 25.000, unitnya 5, harga bukunya 5.000. Nah, selanjutnya sama di VLOOKUP dengan fungsi error ya. Nah, kita kopikan dulu saja biar cepat. Selanjutnya di harga normal ini kita masukkan rumus VLOOKUP sama ya, VLOOKUP kurung buka, kata kunci ya, titik koma, sumber tabel, sumber data maksudnya, lalu harga, kolom harga di sini nomor 3, lalu titik koma, false, tutup, enter ya. Nah, ini kan normal, artinya lancar. Tapi gimana kalau kosong? Nah, maka datanya akan seperti ini ya, datanya akan NA begini. Nah, supaya tidak ada NA, kita masukkan dulu if errornya di sini. Kurung buka. Ya, kita masukkan if error di sini di rumus ya, kurung buka. Terus tutup. Setelah itu petik koma 2, kita tulis dengan kosong, petik lagi tanda petik, kurung tutup, enter. Nah, maka di sini kosong dan ini error ya, value-nya nggak ada. Kenapa? Atau yang di error, yang di total juga ya, kita samakan saja. Nah, kita masukkan rumus if error kurung buka, bintang, atau misalkan tutup dulu ya dengan titik koma, lalu tanda kutip, kita tulis kosong, tanda kutip, kurung tutup ya. Maka jika ini harga kosong, ini total juga kosong. Tapi ketika kita isi dengan penghapus, nah ya, maka harga normal, jumlah unit totalnya muncul ya, nama penghapus, pensil harganya di sini 1000 dikali 2 totalnya 2000. Tapi kalau ini 0,
Nah, maka di sini akan muncul kosong, bukan tanda NA tadi, gitu ya. Nah, sahabat, itu saja mungkin yang bisa di-share kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat rumus VLOOKUP dengan 5 unsur tadi, 4 gabungan tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat, tolong like, share, and subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.